Assalamualaikum sahabat. Bayangkan seorang anak yang dulunya hidup miskin bersama ibunya, kini bergelimang harta setelah menjadi PNS. Namun, kesuksesan membuatnya lupa akan pengorbanan sang bunda. Suatu hari, sang ibu yang kelaparan datang meminta sedikit beras, namun ia justru mendapatkan perlakuan keji dari anaknya. Bahkan, air cucian piring menjadi balasan kasih sayang seorang ibu. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah pilu seorang anak durhaka yang akan merasakan azab pedih akibat perbuatannya. Apakah penyesalan akan datang sebelum semuanya terlambat? Simak kisah selengkapnya yang akan menguras air mata Anda. Mentari pagi menyengat kulit, terasa membakar ubun-ubun. Di sebuah gubuk rayot berdinding anyaman bambu yang lapuk, seorang wanita renta bernama Aminah menggeliat pelan. Usianya telah senja, keriput menghiasi wajahnya bagai lukisan kehidupan yang penuh perjuangan. Tulang-tulangnya terasa linu, sisa-sisa pekerjaan berat di masa lalu. Namun, ada satu nama yang selalu terukir di hatinya, mengalahkan segala rasa sakit. Ridwan, putra semata wayangnya. Dulu, gubuk ini menjadi saksi bisu kemiskinan mereka. Aminah bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu di sawah, apa saja demi sesuap nasi untuk dirinya dan Ridwan. Ridwan kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penurut. Setiap malam, di bawah rembulan yang menerangi kegelapan, Aminah selalu menyelipkan doa agar kelak Ridwan bisa mengangkat derajat hidup mereka. Nak, belajarlah yang rajin. Ibu ingin kamu tidak merasakan pahitnya kemiskinan seperti kita, ucap Aminah sambil mengusap lembut rambut Ridwan. Ridwan kecil selalu mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. Iya ibu. Kalau Ridwan sudah besar dan punya uang banyak, Ridwan akan bangunkan rumah yang bagus untuk ibu. Ibu tidak perlu lagi bekerja keras. Janji polos seorang anak kecil itu selalu menjadi penyemangat bagi Aminah. Ia rela menahan lapar demi memastikan Ridwan bisa makan kenyang. Rela berjalan berkilo-kilometer demi mendapatkan pekerjaan tambahan untuk biaya sekolah Ridwan. Waktu terus bergulir. Doa Aminah terjawab. Ridwan berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang dan diterima bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kabar bahagia itu disambut dengan tangis haru Aminah. Ia sujud syukur, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Akhirnya, penantian panjangnya berbuah manis. Awal-awal Ridwan bekerja, ia masih sering mengunjungi Aminah. Ia membawa sedikit oleh-oleh, menceritakan pengalamannya di kantor. Aminah mendengarkan dengan penuh kebanggaan, matanya berbinar-binar melihat putranya tumbuh sukses. Namun, perlahan, frekuensi kunjungan Ridwan mulai berkurang. Kesibukan pekerjaan menjadi alasannya. Aminah mencoba memahami, meskipun hatinya mulai merindukan kehangatan putranya. Kemudian, datanglah kabar pernikahan Ridwan dengan seorang wanita bernama Sinta. Aminah bahagia mendengar berita itu, berharap menantu bisa menjadi teman dan penghibur di hari tuanya. Namun, setelah pernikahan itu, Ridwan semakin jarang pulang. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya di rumah mewah bersama istrinya. Aminah hanya bisa melihat foto-foto pernikahan Ridwan dari kejauhan. Tersenyum getir menahan kerinduan yang semakin membuncah. Rumah mewah Ridwan berdiri kokoh di pusat kota, jauh berbeda dengan gubuk Aminah yang semakin lapuk dimakan usia. Dunia mereka kini terasa begitu jauh, terpisah oleh jurang kemewahan dan kesederhanaan. Aminah masih terus berdoa untuk kebahagiaan putranya, meski hatinya menyimpan tanya, mengapa Ridwan seolah melupakannya. Kehidupan Ridwan dan Sinta berjalan penuh dengan kemewahan. Rumah mereka bagai istana, diisi dengan perabotan mahal dan barang-barang branded. Sinta, dengan paras cantik dan selera tinggi, sangat menikmati kehidupan barunya sebagai istri seorang PNS sukses. Ia seringkali menghabiskan waktu berbelanja, arisan dengan teman-teman sosialitanya, dan menikmati liburan mewah ke berbagai tempat. Ridwan pun larut dalam gemerlap duniawi. Kesuksesan membuatnya lupa akan masa-masa sulit dahulu. Ia mulai menjaga jarak dengan ibunya, merasa malu dengan kesederhanaan dan penampilannya yang tampak kampungan di mata teman-teman dan istrinya. Setiap kali Aminah menelepon, Ridwan menjawab seadanya,
terkesan buru-buru mengakhiri pembicaraan. Sinta sendiri tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada Aminah. Ia menganggap ibu mertuanya itu sebagai beban dan penghalang kemajuan suaminya. Beberapa kali Aminah mencoba berkunjung ke rumah Ridwan. Namun sambutan dingin Sinta membuatnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk segera kembali ke gubuknya. "Ridwan, ibu kamu itu terlalu sering datang. Kita ini orang berada, malu dilihat." "Tetangga," ujar Sinta suatu malam sambil mengerutkan kening. Ridwan hanya menghela napas, tak berani membantah perkataan istrinya. Ia terperangkap di antara dua wanita yang seharusnya sama-sama ia sayangi. Namun, kilauan duniawi telah membutakan hatinya, membuatnya lebih memilih menyenangkan sang istri daripada menghormati ibunya. Janji-janjinya di masa kecil seolah lenyap, ditelan bumi. Sementara itu, di gubuknya yang semakin memprihatinkan, Aminah terus menanti kedatangan putranya. Hari demi hari berlalu, namun Ridwan tak kunjung datang. Kerinduan Aminah semakin mendalam, bercampur dengan kekhawatiran. Ia seringkali hanya bisa memandangi foto Ridwan kecil yang tergantung di dinding reyot. Air mata menetes tanpa terasa. "Ya Allah, jagalah anakku di sana. Semoga ia selalu dalam lindunganmu," bisik Aminah dalam setiap doanya. Kondisi ekonomi Aminah semakin sulit. Usianya yang renta membuatnya tak lagi mampu bekerja seperti dulu. Tabungannya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras di guci semakin menipis, uang pun tak ada sepeser pun di dalam dompet lusuhnya. Perutnya seringkali keroncongan menahan lapar, namun ia berusaha tegar, tak ingin membebani pikiran Ridwan. Namun, rasa lapar tak bisa lagi ditahannya. Perutnya perih, kepalanya pusing. Dalam keadaan lemah, Aminah memberanikan diri mengambil keputusan berat. Ia harus pergi ke rumah Ridwan, berharap putranya masih memiliki sedikit belas kasihan untuk ibu yang telah melahirkannya. Dengan langkah tertatih-tatih, Aminah berjalan di bawah terik matahari menuju rumah Ridwan. Jarak antara gubuknya dan rumah mewah putranya terasa begitu jauh, seolah menggambarkan jurang yang terbentang di antara hati mereka. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena fisik yang lemah, namun juga karena rasa gamang dan harapan yang bercampur khawatir. Sesampainya di depan gerbang tinggi rumah Ridwan, Aminah merasa kecil dan asing. Rumah itu tampak megah dan dingin, jauh berbeda dengan kehangatan gubuknya dulu. Dengan jantung berdebar, Aminah mencoba memencet bel. Suara denting nyaring memecah kesunyian. Tak lama kemudian, seorang pembantu membukakan pintu dengan wajah tanpa ekspresi. "Ada perlu apa, Nek?" tanya pembantu itu dengan nada ketus. Saya ibunya Ridwan," jawab Aminah dengan suara pelan, sedikit gemetar. Pembantu itu memandang Aminah dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Oh, ibunya Bapak. Sebentar ya, saya panggilkan Ibu Sinta." Aminah menunggu dengan sabar di depan pintu. Beberapa saat kemudian, Sinta keluar dengan wajah masam. "Ada apa lagi ibu kesini? Bukankah sudah saya bilang jangan sering-sering datang?" ucap Sinta dengan nada tinggi, tanpa sedikit pun rasa hormat. Hati Aminah mencelos mendengar perkataan menantunya. Namun, ia berusaha menguatkan diri. "Nak Sinta, maafkan ibu kalau mengganggu. Ibu sedang tidak punya beras dan uang untuk makan. Kalau Ridwan ada sedikit beras, walau hanya 1 liter saja, bisa ibu bawa pulang untuk makan hari ini?" Pinta Aminah dengan suara lirih, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Mendengar permintaan Aminah, Sinta tertawa, sinis. "Apa? Minta beras? Ibu pikir kami ini amal? Suami saya kerja keras, bukan untuk menghidupi orang malas seperti ibu." Hardik Sinta dengan nada semakin kasar. Aminah terkejut mendengar hinaan itu. Air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi keriputnya. "Tapi, Nak, ibu ini ibunya Ridwan. Dulu, Ridwan..." Belum selesai Aminah berbicara, Ridwan muncul dari dalam rumah dengan wajah kesal. "Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya dengan nada meninggi. Melihat ibunya berdiri dengan wajah memelas dan air mata berlinang, Ridwan justru semakin marah. "Ibu,
Sudah kubilang jangan sering-sering ke sini. Malu aku sama teman-teman dan tetangga. Bentak Ridwan tanpa mempedulikan kondisi ibunya. Aminah semakin terisak. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar perkataan putra yang dulu sangat ia sayangi. Ridwan, apa kamu tega bicara seperti itu pada ibumu? Lirih Aminah dengan suara tercekat. Tanpa menjawab, Ridwan dengan kasar menarik tangan Sinta masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat di depan mata Aminah, meninggalkan wanita tua itu berdiri terpaku dengan hati yang remuk. Namun belum cukup penderitaannya. Tiba-tiba, Ridwan kembali membuka pintu dengan membawa seember air cucian piring yang kotor dan berbau. Tanpa belas kasihan, ia menyiramkan seluruh air itu ke tubuh renta ibunya. Aminah menjerit tertahan. Air kotor itu membasahi seluruh tubuhnya, bercampur dengan air matanya yang terus mengalir. Rasa malu, sakit hati, dan kepedihan bercampur menjadi satu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aminah berbalik dan berjalan gontai meninggalkan rumah mewah putranya. Tubuhnya terasa lemas, hatinya terasa kosong. Setetes harapan yang sempat ia bawa kini telah sirna, berganti dengan luka yang menganga, lebar. Di sepanjang jalan kembali ke gubuknya, Aminah hanya bisa menangis, meratapi nasibnya, dan kedurhakaan putra yang telah ia besarkan dengan penuh cinta. Sejak kejadian penyiraman air cucian piring itu, hidup Ridwan dan Sinta tidak lagi tenang. Malam-malam mereka dipenuhi pertengkaran. Sinta terus mengomel dan menyalahkan Aminah atas keributan yang terjadi. Ridwan, meski berusaha membela diri, jauh di lubuk hatinya mulai merasa tidak nyaman. Bayangan wajah ibunya yang penuh kesedihan terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Ridwan merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Awalnya hanya bintik-bintik merah kecil, namun dengan cepat berubah menjadi bisul-bisul bernanah yang terasa sangat perih. Ia mencoba berbagai macam obat, dari salep di apotek hingga dokter spesialis kulit, namun tak ada satu pun yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Bisul-bisul itu semakin banyak dan membesar, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tidur Ridwan menjadi siksaan, setiap gerakan terasa menyakitkan. Ia menjadi mudah marah dan sensitif. Sinta pun mulai menjaga jarak darinya, jijik dengan kondisi fisik suaminya. Teman-teman dan rekan kerja Ridwan pun mulai menjauh, tak tahan dengan bau tidak sedap yang menguar dari tubuhnya. Harta yang dulu mereka banggakan seolah tak berdaya menghadapi penyakit misterius ini. Rumah mewah itu terasa seperti penjara baginya. Ridwan yang dulu gagah dan berwibawa kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, meratapi nasibnya. Rasa sakit fisik yang ia alami seolah mencerminkan rasa sakit hati yang pernah ia torehkan pada ibunya. Sinta, yang dulu selalu bersikap manis dan perhatian, kini seringkali mencibir dan mengeluh tentang penyakit Ridwan. Ia malu memiliki suami yang kondisinya seperti itu. "Kamu ini kenapa sih, Mas? Bau sekali. Jijik aku dekat-dekat kamu," ucap Sinta dengan nada jijik sambil menutup hidungnya. Ridwan hanya bisa terdiam mendengar perkataan istrinya. Ia merasa semakin terpuruk dan sendirian. Dalam kesakitannya, ia mulai mengingat kembali semua kebaikan ibunya di masa lalu. Kehangatan pelukan Aminah, nasihat-nasihatnya yang penuh kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas yang telah ibunya berikan. Semua itu kini terasa begitu berharga, namun sayangnya, ia telah menyia-nyiakannya. Seminggu berlalu, dalam penderitaan, bisul di tubuh Ridwan semakin parah. Demamnya tak kunjung turun. Di tengah malam yang sunyi, Ridwan terbangun dengan keringat dingin. Bayangan wajah ibunya tampak begitu jelas di benaknya, seolah memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba, hatinya diliputi penyesalan yang sangat mendalam. Ia menyadari betapa besar dosanya kepada ibunda tercinta. Air mata penyesalan akhirnya menetes di pipinya yang pucat. "Ibu, maafkan aku," lirihnya dengan suara serak. Ia bertekad, jika ia diberi kesempatan, sembuh ia akan segera menemui ibunya dan memohon ampun atas segala perbuatannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ridwan memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur. Tubuhnya terasa sangat lemah,
namun tekad untuk meminta maaf kepada ibunya lebih kuat dari rasa sakit yang ia derita. Ia berjalan tertatih-tatih keluar rumah, meninggalkan Sinta yang hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Perjalanan menuju gubuk ibunya terasa begitu jauh dan berat. Setiap langkahnya diiringi rasa sakit fisik dan penyesalan yang semakin menggerogoti hatinya. Ia membayangkan betapa hancurnya hati ibunya saat ia menyiramkan air cucian piring itu. Rasa malu dan bersalah membuatnya semakin tertunduk. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, Ridwan tiba di depan gubuk reyot ibunya. Pintu tampak tertutup rapat. Suasana di sekitar rumah terasa sunyi dan sepi, tidak seperti biasanya. Hati Ridwan mulai dicekam firasat buruk. Ia mencoba memanggil-manggil nama ibunya, namun tak ada jawaban. Ibu Aminah, panggil Ridwan dengan suara serak, mengetuk pintu perlahan. Sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan bambu. Ridwan semakin khawatir. Ia mencoba membuka pintu, ternyata terkunci dari dalam. Ia menggedor-gedor pintu dengan lemah, berharap ibunya akan membukakan pintu. Namun, tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba, seorang tetangga yang melihat kedatangan, Ridwan menghampirinya dengan wajah iba. "Nak Ridwan, kamu baru datang?" tanya tetangga itu dengan nada pelan. "Iya, Pak," jawab Ridwan dengan suara gemetar. Ibu ada di dalam?" Tetangga itu menggelengkan kepala dengan tatapan sedih. "Nah, Ibu Aminah sudah meninggal dunia seminggu yang lalu." Bagai disambar petir di siang bolong, tubuh Ridwan terasa lemas dan limbung. "Meninggal? Seminggu yang lalu?" tanyanya dengan suara tercekat, matanya nanar. "Iya, Nak. Kami menemukannya sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Sepertinya beliau meninggal karena kelaparan. Sudah beberapa hari tidak ada yang melihat beliau keluar rumah, jadi kami khawatir dan mendobrak pintu." Jelas tetangga itu dengan nada pilu. Air mata Ridwan seketika tumpah. Ia terduduk lemas di tanah, tak sanggup menahan kesedihan dan penyesalan yang menghantam hatinya. "Tidak mungkin, Ibu," rintihnya sambil terisak. "Kami sudah memakamkan beliau, Nak. Kasihan Ibu Aminah, hidupnya susah, meninggalnya pun sendiri," lanjut tetangga itu dengan nada prihatin. Mendengar kabar duka itu, Ridwan merasa dunianya runtuh seketika. Penyesalan yang selama ini hanya bersemayam, di hatinya kini menjelma menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Ia telah kehilangan ibunya untuk selamanya, dan ia tidak sempat meminta maaf, tidak sempat membalas kasih sayangnya. Harta dan jabatan yang dulu ia banggakan kini terasa hampa dan tak berarti tanpa kehadiran ibunda tercinta. Dengan langkah gontai dan hati hancur berkeping-keping, Ridwan bertanya kepada tetangga tentang lokasi pemakaman ibunya. Dituntun oleh tetangga yang iba melihat kondisinya, Ridwan berjalan menuju sebuah pemakaman sederhana di ujung desa. Di sana, di antara nisan-nisan yang sederhana, terdapat sebuah gundukan tanah merah yang masih tampak baru. Sebuah nisan kayu tertancap di atasnya, bertuliskan nama Aminah. Melihat pusara ibunya, air mata Ridwan kembali tumpah deras. Ia berlari menghampiri makam itu, berlutut di sampingnya, dan memeluk gundukan tanah dengan erat. Ibu, maafkan." "Ridwan, Ibu," raungnya histeris. Suaranya parau, bercampur isakan yang memilukan, memecah kesunyian pemakaman. "Ibu, kenapa Ridwan baru datang sekarang? Ibu pasti sakit dan lapar ya? Maafkan Ridwan, Ibu. Ridwan anak durhaka. Ridwan tidak pantas menjadi anak Ibu." Ridwan terus meratap, menciumi tanah makam ibunya seolah bisa merasakan kehadirannya di sana. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya. Ia teringat jelas wajah ibunya saat ia menyiramkan air cucian piring itu, wajah penuh luka dan kepedihan. Kini, ia tidak akan pernah bisa melihat senyum ibunya lagi. Tidak akan pernah bisa mendengar nasihatnya yang lembut. Tidak akan pernah bisa memeluknya lagi. Semua sudah terlambat. Kesempatan untuk berbakti kepada ibunya telah hilang untuk selamanya.
Ridwan terus meraung-raung di pusara ibunya hingga tubuhnya lemas dan tak berdaya. Tetangga yang mengantarnya hanya bisa berdiri terdiam, ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka tahu betapa besar kasih sayang Aminah kepada putranya, dan betapa durhakanya Ridwan terhadap ibunya. Hari-hari berikutnya bagi Ridwan adalah hari-hari yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Ia seringkali datang ke makam ibunya, menangis dan meratapi perbuatannya. Bisul-bisul di tubuhnya perlahan mulai mengering, namun luka di hatinya terasa semakin menganga. Ia kehilangan selera makan, sulit tidur, dan selalu dihantui oleh bayangan ibunya dan Sinta, istrinya, tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ia justru semakin menjauh dan menyalahkan Ridwan atas musibah yang menimpanya. Harta dan kemewahan yang dulu menjadi tujuan hidup mereka kini terasa hampa dan tidak berarti. Rumah mewah itu terasa dingin dan sunyi tanpa kehadiran ibunda tercinta. Ridwan akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada materi dan status sosial, melainkan pada restu dan ridha seorang ibu. Ia telah menukar surga dunia dengan neraka penyesalan abadi. Air mata penyesalan Ridwan terus mengalir di pusara ibunya, menjadi saksi bisu atas kedurhakaan seorang anak yang terlambat menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu. Penyesalan itu akan terus menghantuinya seumur hidup, menjadi pelajaran pahit bahwa durhaka kepada ibu akan membawa azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi Ridwan, azab terberat adalah hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi, merindukan sosok ibu yang takkan pernah kembali. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan ini. Perlu kami ingatkan, cerita yang baru saja Anda dengarkan adalah fiktif, dibuat sebagai sarana pembelajaran dan perenungan bagi kita semua. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Pelajaran berharga apa saja yang dapat Anda ambil dari kisah tragis Ridwan dan ibunya ini? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, like, pada video ini jika Anda merasa tersentuh atau mendapatkan pesan moral dari cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan narasi dari kami, jangan ragu untuk berlangganan, subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah lainnya di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda.